Aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Disiplin Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Saya Rini Sri Lestari dari SMK Negeri 1 Pleret, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tergabung di kelas 0904D bersama Ibu Supriyati sebagai fasilitator dan Ibu Leni Widyastuti sebagai pengajar praktik. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana pelaksanaan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Pleret. Dilaksanakan pada hari Selasa 24 Oktober 2023 pukul 13.15 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tempat di Perpustakaan Adipara Pustaka SMK Negeri 1 Pleret. Adapun personil yang terlibat dalam aksi nyata tersebut, yang pertama adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Guru BK, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran, dan Tata Usaha. Dipandu oleh pembawa acara Ibu Lucia Krisna Epi Iswanti, dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang berbahagia, terima kasih atas berkenannya pada siang hari ini untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur karena atas anugerah kasih dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Adapun untuk acara pada siang hari ini, susunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Yang keempat adalah pemaparan materi. Dan yang kelima adalah penutup. Marilah kita awali acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Cukup, terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri.
Disilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang pada acara ini akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Bapak Jatmiko MPD MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bu Rini selaku calon guru penggerak yang akan melaksanakan diseminasi ya tentang materi CGP, tentang materi guru penggerak pada semua guru, serta Bapak Ibu guru yang mengikuti acara pada siang hari ini. Pertama-tama tidak lupa mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini masih bisa meluangkan waktu untuk mensupport rekan kita yaitu Bu Rini Sri Lestari SPD yang telah mengikuti diklat calon guru penggerak. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi bagi semua guru untuk bisa meningkatkan kualitas dalam mengajar, dalam melakukan inovasi-inovasi di dunia pendidikan. Tentunya saya mewakili dari kepala sekolah sangat bangga sekali ada di antara kita yang mau mengikuti program guru penggerak, dan ini adalah sebuah prestasi bagi SMK kita, sehingga SMK kita nanti bisa benar-benar menjadi sekolah yang mampu menerapkan kurikulum merdeka. Dan tentunya diseminasi yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak yaitu Bu Rini Lestari ini tentunya sangat bermanfaat untuk sekolah ini, terutama untuk Bapak Ibu guru semua, untuk bisa mengambil manfaat, mengambil ilmu, mengambil pengalaman, serta tentunya semakin bisa untuk meningkatkan kapasitas sebagai guru dalam mengelola pembelajaran, dalam merencanakan maupun melaksanakan serta mengevaluasi. Dan tentunya endingnya agar anak-anak kita bisa kita tuntun menjadi generasi yang bisa berkembang bakat minatnya secara masing-masing dengan perbedaan dan keanekaragaman bakat dan minat anak. Dan tentunya melalui diseminasi ini mari kita rekan-rekan guru yang lain untuk bisa mengambil jalan atau mengambil titik ini balik ini untuk semakin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tidak mudah untuk puas dengan apa yang sudah didapat, tapi selalu ingin tahunya lebih dan ingin belajar lebih sehingga lebih meningkat kapasitas dan kualitasnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat Bu Rini, semoga dalam acara ini bisa dilakukan dengan lancar dan tentunya semua ini akan beri manfaat untuk semua Bapak Ibu guru yang hadir di ini maupun yang sedang tidak hadir di sini. Tentunya ini akan memberikan motivasi dan menunjuk semangat semua warga sekolah. Terima kasih apabila saya dalam memberi sambutan ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Jatmiko yang luar biasa memberikan motivasi kepada Ibu Rini Sri Lestari dan juga kepada kita semua. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Rini Sri Lestari SPD sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Bantul. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pleret, yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Jalan-jalan ke Kebun Agung, sukacita memberi burung kenari. Selamat siang, Assalamualaikum. Senang sekali bersua di hari yang cerah ini. Terima kasih Bapak Ibu. Masih satu pantun lagi. Beli serabi di pasar Krebet, uangnya robek, ditempel selotip. Saya Rini, CGP dari SMK Negeri 1 Pleret, akan memaparkan materi budaya positif. Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di sini ingin memaparkan materi mengenai budaya positif. Materi ini adalah materi modul 1.4 dari calon guru penggerak angkatan 9, di mana dalam penyampaian ini nanti menjadi salah satu prasyarat kami untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Nah, dalam budaya positif ada beberapa konsep inti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah tentang disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Dilanjutkan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru ini? Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran yang membedakan, sehingga para murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap pengembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum ke profil pelajar Pancasila ini saya pengen tanya, ada 6 profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu bisa menyebutkan? Yang pertama, mandiri. Oke, ada lagi? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kebinekaan global. Bagus. Selanjutnya yang ke-5 ada bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis. Ya, jadi ke-6 profil pelajar Pancasila ini nantinya akan menjadi tujuan dari pembelajaran kita kepada siswa, dan tentunya pembelajaran juga harus berpusat kepada siswa. Nah, yang terjadi saat ini adalah adanya miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana biasanya guru ini mengontrol murid. Mau tidak mau atau sadar tidak sadar, kita itu selalu mengontrol murid. Bahwa kita itu semua, yang kedua adalah semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Miskonsepsi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kita tidak sadar ketika ada siswa yang melanggar peraturan, kita pasti akan membuat bagaimana supaya dia merasa bersalah, begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Memaksa dalam tanda petik adalah menekankan aturan kepada murid. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, bahwa di stimulus respon ini kita selalu menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama, kebutuhan murid itu sama. Padahal realitanya di teori kontrol ini adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama.
Padahal meskipun objek yang kita lihat itu sama, namun setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sebagai contoh, saya mengambil contoh botol air mineral ini. Botol air mineral ini ada isinya nggak Bapak Ibu? Ada isinya. Isinya penuh apa separuh? Separuh, ya. Ada satu persepsi yang melihat bahwa botol ini kok tinggal sedikit, ya. Ada persepsi lain mengatakan masih separuh, berarti masih bermanfaat. Kok ini tinggal sedikit? Jadi hampir sama, tinggal sedikit. Ini konotasinya adalah dia agak merasa kecewa dengan jumlah isi dari air mineral ini. Tetapi ketika kita menggunakan kata masih separuh, ada rasa syukur di situ. Masih ada hal yang bisa kita manfaatkan dari isi botol ini. Nah, selanjutnya kita sering mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol itu seharusnya, sebaiknya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi satu orang dengan yang lainnya itu punya cara pandang yang berbeda dan kita harus menghargai itu, termasuk juga murid-murid kita. Nah, yang keempat adalah perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal setiap tindakan manusia, baik itu salah ataupun benar, pasti dia punya alasan dan punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, namun kenyataannya Anda atau kita ini tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Sering nggak kita lakukan? Secara tidak sengaja mungkin ya, kita tidak menyadari bahwa kita itu sering melakukan hal memaksa ketika kita itu gagal dengan tujuan kita untuk mengajak seseorang atau sesuatu. Kemudian pada teori kontrol ini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, menang dan kalah. Dalam teori kontrol kita menggunakan model berpikir menang dan menang. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik utama kita, yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih? Nah, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi nanti kita akan juga melihat nilai-nilai apa yang bisa kita yakini, nilai kebajikan yang bisa kita yakini. Selanjutnya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi selama ini kita menumbuhkan disiplin itu dengan paksaan, dengan reward, dengan hukuman begitu. Nah, serta memberdayakan murid tanpa ada penghargaan dan hukuman. Jadi sebisa mungkin kita itu nanti akan mengusahakan murid itu bisa disiplin dengan niatnya sendiri, bukan karena embel-embel reward, bukan karena embel-embel ada menghindari hukuman begitu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, yang memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu pasti harapan kita semuanya. Kita pengen anak-anak atau murid-murid kita ini bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Nah, kemudian nilai kebajikan apa yang ada, yang kita yakini atau kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama adalah tadi sudah kita sebutkan adalah profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah salah satu contoh nilai kebajikan dari organisasi di pendidikan. Selanjutnya adalah dari IPO, Primary Years Program. Itu ada nilai kebajikan yang diyakini, yaitu adanya toleransi,
rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga adalah dari keterampilan hidup atau life skill. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk membuat kita terpenuhi dari kebutuhan dasar kita. Nah, sebelum kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia itu apa, supaya tidak mengantuk, mari kita berdiri semuanya. Ya, kita berdiri. Saya ada lagu yang juga mencerminkan salah satu profil pelajar Pancasila. Judul lagunya adalah Sayuk Rukun. Ya, mari kita bernyanyi bersama sambil bergerak supaya tidak mengantuk. Yang pertama adalah lagunya Sayuk Rukun gotong royong dadi siji. Mari kita ulangi bait pertama. Sayuk rukun gotong royong dadi siji. Ayo kanca padha kerja bakti. Yuk. Ayo kanca padha kerja bakti. Yo ayo ayo ha. Yo ayo ayo ha. Yo ayo ayo he. Yo ayo ayo he. Yo ayo ayo ha. Yo ayo ayo ha. Yo ayo ayo hore. Yo ayo ayo hore. Sekarang sambil bergerak. Sekarang gandengan. Bait pertama adalah gandengan. Tangannya begini ya. Sayur rukun gotong royong dadi siji. Jadi tangannya diangkat ya, baru ya. Gak apa-apa, yang gak bisa gandengan gak harus gandengan. 1, 2. Bait pertama, sayur rukun gotong royong dadi siji. Bait kedua, tangannya dilepas. Kita macul sama-sama. Ayo kanca padha kerja bakti. Bait ketiga, yo ayo ayo ha. Silakan tos dengan sebelahnya. Nah, Bulanti jangan tulis dulu. Nah, yang pertama dengan pasangan, nanti G di depan, ya G, ya gantian. Kalau tadi Bulanti dengan Bu Wes, yang kedua Bu Wes dengan Bu Evi, Bulanti dengan Bu Nurul dengan Tempo. Siap G? Ya. Dari mulai gandengan. 1, 2, 3. Sayur rukun gotong royong dadi siji. Manjur. Ayo kanca padha kerja bakti. Yo ayo ayo ha. Yo ayo ayo he. Yo ayo ayo ha. Yo ayo ayo hore. Terima kasih Bapak Ibu, sudah nggak ngantuk lagi ya? Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Sedikit intermezzo ya. Oke, selanjutnya adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sadar tidak sadar kita itu butuh ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, meliputi ada sandang, pangan, dan papan, keamanan dan kesehatan. Nah, kita butuh nggak ini Pak? Butuh. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Butuh nggak? Butuh dong. Rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah penguasaan, termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sedih nggak kalau kita ngomong nggak didengar? Sedih. Kalau kita di kelas kita menyampaikan materi nggak didengar sama siswa, kita sedih kan?
Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah kita itu bisa mandiri, menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita lakukan, memiliki pilihan dan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ya bermain, bersenang-senang, humor, antusiasme, tertawa, dan segala macam hal-hal yang bisa membuat kita menjadi bahagia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tadi sudah saya bagikan kertas ya. Nah, ini cara mainnya. Nanti di sini di layar akan ada pertanyaan. Sebentar, saya menuju ke linknya dulu. Jadi nanti di layar akan ada pertanyaan. Coba Bapak Ibu melihat di sini ada A, B, C dan D. Nah, nanti kalau di sini nanti kan akan ada muncul 4 pilihan jawaban. Jadi dari yang paling sini A, B, C, D begitu nih, meskipun nggak ada ABC-nya. Nah, nanti ketika jawabannya A, berarti Bapak Ibu harus mengarahkan ini yang huruf A ini di atas. Kalau B diputar, oh berarti diputar B-nya di atas. Kalau C diputar lagi, kalau D diputar lagi. Begitu ya. Nanti jawaban Bapak Ibu akan saya pindai benar atau salah. Gitu ya. Boleh dicatat dulu ABC-nya. Ini adalah kuisis mode kertas. Kuisis mode kertas ini bisa kita praktekkan bersama siswa. Ketika siswa itu mengeluh tidak punya kuota, tetapi kita mau menggunakan teknologi. Nah, dengan kuisis mode kertas ini yang butuh kuota atau wifi hanya gurunya. Jadi tidak akan mengganggu koneksi internet. Nah. Baik, kita bisa mulai. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak? Silakan ditunjukkan responnya. Saya pindai. 1, 2, 3. Oke. Ya. Ya. Ini oke saya. Nah, oke. Ada yang benar, ada yang salah. Tidak apa-apa. Sudah terpindai. Ini sudah terpindai. Mari kita lihat jawabannya. Yang benar adalah kesenangan. Mau lanjut? Lanjut. Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. 1, 2, 3, siap? Ya, kita pindai bersama. 1, 2, ya. Wah, ini sudah mulai belajar dari kesalahan. Sudah banyak yang benar. Ya. Oke. Ini yang belakang. Tertutup tangan, maaf. Ya. Nah, apa yang kotaknya hilang jangan sampai ketutup. Nah, baik, kita lihat jawabannya. Oh, ternyata cinta dan kasih sayang. Oke, kita lanjutkan pertanyaan ke 3. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan apa? Tadi yang kita sebutkan tadi kan ada kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Yang mana? Oke. Yang mana? Coba kita pindai bersama. Ya. Oke.
Ya, penguasaan. Oke, selanjutnya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang dia inginkan? Apa? 2. Oke. Ya. Satu lagi yang belum masih ketutup sebentar nih, pajak udah belum? Masukkan belum. Satu siapa ya yang belum ya? Yang belum nomor 9. Siapa nomor 9? Oh nggak ada. Oke. Oh, kesenangan ternyata ya. Kesenangan ya. Kesenangan. Oke, nanti kita bahas bersama nih. Dia kan ingin senang bersenandung, dia senang bersenandung. Selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, tapi malah bu guru menunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah bu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Terkait dengan prestasi ya. Jadi apa? Penguasaan. Coba kita lihat. Penguasaan itu yang apa? B. Oke. Ya, penguasaan. Selanjutnya, kita harus tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi keinginan anak itu, kalau anak itu kok tiba-tiba waktu di kelas itu dia tidur, itu dia pengen apa sih? Kok dia suka ini ya, berarti dia itu lagi kasih sayangnya lagi dibutuhkan, seperti itu. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira apa ya? Kebebasan. Apa kebebasan? Oke. Pak Jatmiko belum terpindai. Coba. Wes, ternyata apa? Kebebasan, betul. Nah, selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira apa? Kasih sayang. Boleh di ini? Ya. Nah, kurang lebih untuk apa? Permainan kuisis mode kertas seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa juga dipraktekkan untuk teman-teman atau murid-murid kita di kelas supaya tidak bosan di kelas. Nah, ini masih ada soal lagi, tidak usah dipindai. Coba kita lihat, kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan selanjutnya, aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Apa kira-kira? Bosen. Ada yang mau menanggapi? Asal dulu ya, asal kita pindah dulu. Yang benar adalah kebebasan. Oke, selanjutnya, menyetir mobil itu seru. Apa kira-kira? Kesenangan, betul. Itu harus asal dijawab dulu untuk bisa ke ini. Betul, kesenangan ya. Pertanyaan selanjutnya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Apa kira-kira? Iya, bebas. Jadi dia bebas suka untuk pergi ke tempat-tempat. Jadi kadang-kadang kita tidak terjebak dengan kata ya aku senang bukan berarti kesenangan. Gitu. Nah, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kira-kira apa? Apa? Ada jawaban lain?
Apa ada jawaban lain? Yang betul adalah cinta dan kasih sayang. Dan pertanyaan yang terakhir adalah aku merasa bangga dan keren. Iya, penguasaan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita udah mengikuti kuis tentang apa tadi? Kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini tentu ada yang dari luar, ada juga yang dari dalam. Motivasi yang pertama adalah seseorang itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kira-kira motivasinya berasal dari luar apa dari dalam? Dari luar. Ya, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang asalnya dari luar. Kenapa dari luar? Karena dia mengharapkan imbalan atau dia menghindari hukuman. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini motivasinya berasal dari dalam diri. Nah, atau motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini kira-kira sebagian besar murid kita dari 3 motivasi ini mana yang paling dominan? Ya, yang ekstrinsik. Murid-murid kita masih ini ya Bapak Ibu ya. Mereka kalau nggak menghindari hukuman, mereka itu mengharapkan ada imbalan atau penghargaan. Kita perlu mengembangkan motivasi intrinsik dari murid-murid kita. Nah, selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini kadang-kadang tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan untuk memutuskan tindak lanjutnya. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini. Tapi sikap guru ini selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi. Ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan adanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Anak melakukan pelanggaran, kemudian diberikan kesempatan untuk kira-kira apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kita mau main lagi. Bapak Ibu membawa HP? Nah, silahkan masuk ke menti.com, kemudian enter kode 665703. Ya, kita mau main lagi Bapak Ibu. Ya, kita mau main lagi menti.com. Menti.com, kemudian kalau diminta untuk enter kode itu silahkan ke menti.com ya. Bisa masuk pertanyaan yang pertama? Sudah bisa masuk? Silakan dijawab kalau sudah bisa masuk, karena ini koneksi saya kurang stabil, jadi nanti kita bahas bersama. Ya, di situ ada pernyataan apakah itu hukuman atau konsekuensi ya. Klik yang panjenengan pilih, apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi. Ya, langsung submit. Nah, kalau ini bisa juga dipraktekkan di kelas. Nah, kita coba dari awal ya, kita
bersama sambil panjenengan membahas. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi anak itu terlambat, kemudian diminta untuk menuliskan itu kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya betul. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Karena mengelilingi lapangan basket ini dengan terlambat tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau sanksi G, betul. Jadi dia adalah konsekuensi karena dia mencoret-coret meja, ya dia sendiri yang harus membersihkan. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hukuman. Nah, sudah banyak yang menjawab benar di hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira apa? Ya, konsekuensi, betul sekali. Selanjutnya adalah berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kira-kira apa? Apa? Hukuman. Antara mengobrol dengan teman kok terus berjemur begitu ya, jadi itu lebih ke hukuman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Ya, ini adalah termasuk hukuman. Ini hukuman. Jadi nanti kita bisa menyimpulkan gitu. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, jelas ya seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti akan bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa? Konsekuensi. Selanjutnya, duduk di bangku pinggir lapangan jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, karena dia mencederai teman. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Konsekuensi. Dia kan telat 15 menit. Termasuk ketika kita menahan kunci motor siswa yang terlambat, harus pulang 30 menit lebih lama. Nah, itu masuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa kok beda dengan yang lari keliling lapangan yang awal tadi? Iya, karena ada korelasinya. Di sini ada pelajaran olahraga, betul. Jadi ada sebab dan ada akibat. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Kira-kira hukuman. Kalau ini mau dijadikan konsekuensi, harusnya dia apa? Mengganti pensil temannya. Oke. Selanjutnya, pertanyaannya adalah apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Silakan dijawab Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu. Sudah selesai, sudah dijawab. Di skip ya. Oke. Jadi antara konsekuensi dengan hukuman itu tadi apa perbedaannya? Bahwa kalau konsekuensi itu ada hal yang dia langgar, itu
harus dia ganti sebagai akibat dari apa yang dia lakukan, pelanggaran yang dia lakukan tadi. Tapi kalau hukuman kadang-kadang tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya dengan apa yang dia langgar dengan apa yang harus dia kerjakan. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini kita yang penting nih. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Mau tidak mau kita harus tahu tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini posisi kontrol guru itu ada 5 macam. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini masih berposisi sebagai apa dengan murid? Kalau Bu Nurul bagaimana? Pemantau, oke. Kalau Bu Wis bagaimana? Sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai teman. Jadi kita memposisikan guru itu sebagai teman untuk sharing, untuk curhat. Apabila siswa itu banyak masalah baik di sekolah maupun di keluarga. Berarti posisi sebagai teman, gitu. Baik. Kalau Pak Jatmiko, biasanya selama ini apa posisi Pak Jatmiko dengan murid-murid? Ya masih Bu, kadang ya masih penghukum, kadang juga memantau, kadang juga membuat rasa bersalah. Kadang jadi kita terkadang masih tidak konsisten. Artinya kita di suatu sisi kita masih ada kadang merasa untuk menghukum itu ada, tapi di satu sisi kita juga ada pemantau sebagai pemantau yang terakhir kita juga kadang membuat rasa bersalah bagi siswa, sehingga kita artinya kita kadang berbeda menempatkan dirinya, tergantung ada situasi dan kondisi. Itu Bu yang selama ini saya alami. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Jatmiko. Iya, betul. Masih kita selama ini memposisikan kita tergantung dari apa yang terjadi, apa konteksnya, apa masalahnya. Bisa jadi kita sebagai teman ketika anak sedang curhat, anak sedang mendapatkan masalah yang cukup serius, kemudian ketika anak itu benar-benar dia itu sedang bersalah, itu pernah juga memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, lalu seperti apa contohnya dari kelima posisi ini? Nah, contoh penerapan di posisi kontrol guru ketika Bapak Ibu ini langsung menyuruh siswa hormat bendera selama 1 jam. Ini berarti panjenengan berposisi sebagai penghukum. Nah, ketika panjenengan berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, pasti panjenengan akan banyak mengatakan, sering mengatakan, berapa kali sih Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kalimat-kalimat kita itu mengantarkan siswa untuk menjadi dia merasa bersalah dengan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, selanjutnya ketika sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, jangan diulang lagi. Nah, itu berarti kita sedang memposisikan sebagai teman. Jadi meskipun dia berbuat kesalahan, kita itu tidak langsung membentak, tetapi ayo toh, Mbok, rajin, ayo toh masuk kelas, seperti itu ya. Kemudian sebagai pemantau, nah kamu ini sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak konsekuensinya? Nah, setelah upacara beri atribut di koperasi ya. Nah, ini karena kasusnya kan kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, jadi kita bisa membedakan ketika kita berposisi sebagai pemantau, kita akan memantau bagaimana sih peraturan di sekolah, kemudian apa konsekuensi dari siswa tersebut. Nah, kalau kita sebagai manajer dengan kasus yang sama, nah, kalau sebagai manajer biasanya kita akan membalikkan kepada siswa, kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Nah, jadi kita memposisikan diri sebagai manajer itu, kita akan menanyakan pada siswa itu sadar nggak sih dengan kesalahannya? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu?
Nah ini kalau kita mengatakan kepada siswa yang melanggar aturan dengan seperti ini, semacam ini, seperti itu berarti kita sudah memposisikan diri sebagai manajer. Nah dari kelima posisi ini memang posisi tertinggi adalah sebagai manajer. Harapannya apa? Dengan posisi manajer ini kita bisa menyadarkan siswa bahwa dia itu harus sadar kesalahannya dan dia mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Nah, kalau seperti ini, posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Iya, pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum atau pemantau? Oke, selanjutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi dapat teman. Oke. Selanjutnya lagi, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bang? Pemantau atau penghukum? Pemantau. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai. Ada hukuman tidak dapat nilai di sini, ada ancaman di sini ya. Nah, selanjutnya terkait dengan tadi ada hukuman, restitusi, konsekuensi, kita perlu adanya keyakinan kelas. Kenapa kok bukan peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas? Dalam keyakinan kelas ini adalah bersifat abstrak, di mana keyakinan kelas ini diawali dari tadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai menghormati teman, mandiri, komitmen, seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan yang positif. Misalnya begini, kita idealnya di kelas itu seperti apa sih? Tidak boleh, misalnya ya, tidak boleh mengotori kelas, tidak boleh gaduh, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh. Jadi banyak kata-kata tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh menghina teman. Nah, kata tidak boleh itu dibuat dalam pernyataan yang positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita buat kalimat positif menjadi apa? Iya, membuang sampah di tempatnya. Tidak boleh menghina teman. Karena positifnya ya, menghargai teman. Tidak boleh mengganggu teman. Menyayangi teman atau menghormati teman. Oke. Ada lagi misalnya tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Berarti apa? Tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Berarti harus menghormati milik orang lain. Jadi menghormati orang lain itu menjadi kata kunci kebajikan universalnya. Tidak boleh terlambat hadir ke sekolah. Datang tepat waktu. Oke. Dan dalam keyakinan kelas ini sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini tidak perlu banyak-banyak, tetapi bisa kita laksanakan dengan baik. Dan semoga warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas ini, siswa silakan untuk memberikan masukan. Misalnya tadi, misalnya ada yang tidak boleh gaduh, tidak boleh ini, tidak boleh ini, boleh dituliskan semuanya. Baru nanti akan kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas yang lebih simpel lagi. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya, kemudian menanyakan keyakinan. Ini ketika ada anak yang melanggar peraturan atau melakukan kesalahan, kita sebagai guru perlu melakukan segitiga restitusi ini. Lalu apa yang dilakukan dalam setiap tahapan? Nah, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa orang berbuat salah itu merupakan proses dari pembelajaran. Kita mengambil prinsip itu, sehingga kita perlu menyampaikan kepada siswa bahwa berbuat salah itu wajar. Jadi kita menenangkan siswa, tidak langsung menjudge, tidak langsung menghakimi bahwa kamu salah, tetapi kita juga memberikan suatu kita memberi penguatan pada siswa ya, untuk supaya dia itu bahwa berbuat salah itu wajar dan tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Di sini Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi, dan kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh-contoh untuk penerapan ketika melakukan menstabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi kita juga menyampaikan bahwa kita ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah, di sini kita sebagai guru ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mengapa kamu terlambat? Pasti kamu punya alasan. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contohnya misalnya ada anak yang mengebrak meja karena dia mangkal dengan temannya. Nah, padahal dia bisa melakukan lebih dari itu. Misalnya dia nampar temannya, tapi karena dia itu masih menghormati temannya, dia hanya cukup mengebrak meja. Nah, itu seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin dia punya alasan, kenapa kok saya mengebrak meja? Karena saya merasa harga diri saya terrampas misalnya seperti itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita juga memberikan penguatan kepada siswa tentang kesalahannya, bahwa dia juga menyadari bahwa iya, saya salah, saya harusnya tidak melakukan itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu kan sudah memiliki motivasi intrinsik, tinggal kita itu menguatkan atau membiasakan apa tidak. Nah, kita bisa menanyakan kembali apa keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita bahwa masuk kelas itu tepat waktu. Kalau kamu terlambat, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, nilai apa yang sudah kalian langgar, seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi siswa itu akan dipancing untuk bisa mencarikan solusi dari apa yang dia lakukan, dari kesalahan yang dia lakukan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu memancing siswa untuk bagaimana dia itu mencari solusi yang lebih baik untuk kedepannya dari pelanggaran yang dia lakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan saya tayangkan penerapan dari budaya positif yang sudah kita laksanakan di SMK Negeri 1 Barat. Yang pertama adalah pembiasaan sapa pagi dan menuntun kendaraan saat masuk gerbang sekolah. Nah, di sini pembiasaan sapa pagi ini untuk membiasakan siswa 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian menuntun kendaraan ini diawali dari kegelisahan para bapak ibu guru ketika berdiri di depan gerbang seperti ini, kok siswa lewat itu begitu saja naik kendaraan bermotor. Nah, dari itulah kemudian diberi aturan baru
bahwa setiap masuk gerbang kita mencoba untuk membiasakan siswa menuntun kendaraan sampai di parkiran. Nah, ini di awal-awal juga anak-anak akan merasa keberatan. Namun lambat laun mereka mulai terbiasa bahwa begitu sampai di depan gerbang mereka langsung turun dari kendaraan, mematikan mesin dan menuntun kendaraan. Nah, di sini juga bisa menumbuhkan umur siswa kepada orang yang lebih tua ketika melewati di depannya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembiasaan ini untuk menuntun. Bisa dilihat anak-anak begitu sampai langsung turun. Nah, selanjutnya adalah pembentukan karakter profil pelajar Pancasila beriman bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini siswa-siswa kita sudah terbiasa untuk melakukan sholat duha berjamaah. Nah, ini di musola SMK memang jadwalnya per jenjang, jadi misalnya hari Senin kelas 10, hari Selasa kelas 11 dan seterusnya, supaya tempatnya cukup. Ketiga adalah penerapan budaya positif ini dalam rangka membuat atau membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini bukan aturan seperti yang tadi disampaikan, tetapi adalah nilai-nilai yang diyakini oleh para murid. Ya, jadi mulai mereka ini diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya terkait dengan kelas yang bagaimana sih yang mereka inginkan, begitu. Apakah kelas yang tenang, kelas yang damai, kelas yang enjoy, begitu. Mereka bisa menuliskan semua pendapat mereka itu, misalnya tidak boleh terlambat ke sekolah, atau tidak boleh gaduh di kelas, tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh mengambil barang milik temannya, seperti itu. Nah, dari kalimat-kalimat yang tadi tidak boleh itu diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya tadi yang apa? Yang tidak boleh terlambat sekolah menjadi kalimatnya datang tepat waktu. Nah, selanjutnya untuk yang tidak boleh gaduh. Nah, kalau gaduh itu kan mengganggu teman yang lainnya yang sedang belajar. Nah, itu perlu diganti menjadi kalimat positif apa? Iya, di kelas harus tenang. Kemudian ketika tidak perlu mengambil barang milik orang lain, berarti ya kalimat positifnya adalah yang meminta izin sebelum mengambil barang atau menggunakan barang milik temannya. Nah, yang ini adalah pembentukan karakter profil pelajar Pancasila bagi murid. Bahwa dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada murid itu kita membiasakan untuk mereka bekerja secara berkelompok. Dengan demikian mereka akan terbiasa untuk bekerja sama, menyelesaikan masalah bersama, kemudian bisa saling memberikan pendapat, dan di akhirnya nanti mereka akan melakukan presentasi. Nah, selanjutnya ini adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, sebentar saya akan lanjutkan untuk video lengkapnya. Tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah dua ilustrasi kasus. Kasus yang pertama adalah keluarga sangat Ilustrasi kasus 1. Wali kelas menerima laporan dari salah satu guru melalui pesan WhatsApp bahwa Nabil meninggalkan kelas saat pelajaran dan tidak kembali ke kelas dalam waktu yang lama. Ilustrasi kasus yang kedua, Saul hadir ke sekolah terlambat. Dia sudah tidak dapat masuk karena gerbang sekolah ditutup. Saul diperbolehkan masuk ke sekolah oleh satpam dan diminta untuk minta izin ke piket. Wali kelas mendapatkan laporan dari catatan piket mengenai keterlambatan Saul. Ini ilustrasi ketika Saul terlambat ya. Jadi pintu gerbang sekolah kan kita ditutup jam 7. Mereka yang terlambat harus minta izin kepada satpam untuk diizinkan masuk, dan untuk bisa
Dalam proses restitusi, kedua guru tersebut dipanggil dan mendapatkan pembinaan dari wali kelas. Wali kelas menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kedua masalah tersebut. Ini proses pemanggilan siswa, proses untuk melakukan segitiga restitusi. Berdasarkan laporan dari tempat aku dari beberapa hari yang lalu mengambil ya itu kemarin katanya pas pelajaran kami itu Mas Nabil keluar juga lama dan tidak kembali lagi. Itu benar apa? Nah, saya izin tadi pas keadaan kelas baru kelas. Saat ini perlu menginformasikan kejadian kepada siswa yang kejadian yang terjadi ketika pulang. Jadi tidak hanya informasi dari satu orang saja. Pagi-pagi di Kabar ternyata di tiket itu beliau melihat ada nama Mas Alfon di sekolah. Nah, kenapa bilang kok? Bocor Kan sampai sampai ke pelaku banyak ibu. kira-kira sampai berapa lama terlambat? Iya, sekitaran 20 sampai Jadi untuk Mas Nabi ya, Mas Nabi ya, jadi laporan dari saya sudah terima bahwa Mas Nabi ini mau menyampaikan bahwa hal itu ada terjadi. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk satu. Kalau di sini juga masuk yang stabil itu. Sengaja kalau kita melakukan ya. Guru atau wali kelas itu Dan memberikan kamu kalian berdua bukan satu-satunya orang yang penekanan pada siswa apa yang dilakukan itu yang wajar. Tidak hanya mereka saja yang melakukan kesalahan. Kenapa kalian bisa terlambat, kenapa kalian bisa ketika tidak ada sama orang. Adakah cara yang lebih efektif yang kamu kita supaya tidak Selanjutnya adalah yang disiplin yang salah di mana siswa perlu untuk tidak berkegiatan tidak bisa dilakukan supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Mereka mencoba untuk mencari solusi. ada silakan bisa dimakan apa. jadi kamu bisa membuat kamu izin sama Pak Guru tapi juga kamu kesempatan selalu sendiri mengatasi bisa itu tak terlambat lagi. Kalau soal itu ya sebaiknya sebelum berangkat mengecek. Selain itu, nah mungkin ada kemungkinan lain nggak kira-kira? Karena itu tadi kan kemungkinannya dari kendaraan gitu ya. Kalau misalnya dari Mas Al sendiri sebenarnya untuk berangkat ke sekolah sudah cukupkah waktunya untuk Cukupan tidak cukup ya? Berapa menit kira-kira? minimal ke sekolah 30 menit. 30 menit. Jadi paling tidak kamu jam 6 seperempat harus sudah berangkat ya. Karena kalau kamu mau berangkat setengah 7 mepet. Jadi mepet berbagi untuk berangkat lagi. Kemudian, nah, guru ini
dimiliki oleh murid. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Dalam hal ini, guru mengingatkan kembali keyakinan rahasia yang sudah disepakati di adalah pelanggaran itu dan pelanggaran yang lain yang bertanda. Kemudian masalah memperkirakan nilai apa yang di sini guru mengarahkan siswa untuk mencari solusi kepadanya supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Jadi untuk siswa yang tadi mengalami itu diberi saran untuk benar-benar dan minta maaf. Kemudian yang kedua, mereka akan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Setelah yang terlambat, siswa yang kedua ini menyampaikan solusi bahwa dia akan menyiapkan kendaraannya pada hari sebelumnya, malam hari tidak sebelum berangkat sekolah. Dan menjelaskan bahwa kemarin itu tidak perbatasan lagi ini baru pertama kali terjadi Itu tadi menerapkan segitiga restitusi dari dua kasus yang terjadi. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk masalah-masalah yang lain pula. Nah, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru ini mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan diri kita sebagai guru ini sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi ini ada dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan untuk diseminasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu Rini sekali. Luar biasa sekali pemaparannya tadi, memberikan pencerahan dan motivasi kita sebagai guru menjadi lebih baik lagi, meningkatkan dalam proses pembelajaran kita di kelas. Oke, tadi yang dipaparkan itu sangat lengkap sekali, budaya positif. Sebenarnya kadang-kala kita itu juga sudah melaksanakannya nih, cuman kadang-kala ternyata kurang sesuai seharusnya gitu ya, yang seharusnya yang lebih baik ternyata ada, dan ternyata itu sangat luar biasa sekali bisa kita terapkan bersama-sama di dalam proses pembelajaran ke depannya. Tadi yang disampaikan ada banyak sekali, ada posisi kontrol, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan masih banyak lagi sampai pada yang terakhir tadi, bagaimana kita menangani siswa yang melakukan suatu kesalahan, suatu pelanggaran yang lebih baik agar mereka bisa mandiri untuk bisa mencari solusi sendiri terhadap permasalahannya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Rini sekali. Oke, baiklah, dengan demikian untuk acara diseminasi pada hari ini sudah selesai, dan marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Wisayekti MPD. Tugas saya di SMK Negeri 1 Pleret, diberikan tugas oleh sekolah, yaitu guru bimbingan konseling kelas 10 dan kelas 12. Terkait dengan pemaparan diseminasi disiplin positif yang disampaikan dari Bu Rini, hal baru yang saya pelajari yaitu materi disiplin positif, keyakinan kelas untuk motivasi belajar, perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Terus untuk dari materi tersebut yang telah disampaikan dengan jelas, dengan runtut, sehingga audien saya sebagai guru bimbingan konseling yang artinya sudah lama mengajar, guru yang dulu itu sangat memahami dari materi dari yang disampaikan dari Bu Rini, yang diselingi dengan banyaknya kuis, terus adanya selingan-selingan supaya tidak mengantuk. Terus untuk kesan dan pesan dari saya, yaitu banyak manfaatnya, terutama yaitu dalam inovasi di dalam pembelajaran, karena selama ini yang ada di SMK Negeri 1 Pleret sudah dilaksanakan bimbingan baik klasikal, baik itu individual maupun itu kelompok, tapi masih kurangnya adanya inovasi, tapi sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, tapi dengan adanya diseminasi ini menambah wawasan, yaitu inovasi untuk pembelajaran di masa depan, yaitu masa kini. Terus untuk yang keduanya, yaitu dari diseminasi yang disampaikan, itu menambah kreativitas dari anak-anak, sehingga pembelajaran akan lebih menarik. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.